Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita membahas tematik ya, karena saya diminta untuk bahas tematik tentang masalah seputar hewan kurban. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya berkurban ini sesuatu yang disyariatkan di dalam syariat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fashalli li rabbika wanhar." Kata Allah, salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurbanmu. Maka sembelihan ini adalah syariat yang sangat mulia, dan menyembelih bagian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menyembelih ini adalah sebuah ibadah yang sangat mulia. Bahkan bangsa Arab ya sangat senang mereka menyembelih, sampai-sampai mereka terjerumus dalam kesyirikan dalam peristiwa penyembelihan. Kemudian, Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berkurban ini pun dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkurban. Disebutkan dalam sebuah hadis yang Bukhari dan Muslim, kata Anas, dohan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahain. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyembelih hewan kurban beliau dengan 2 ekor kambing. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkorban, dan ini menegaskan kepada kita tentang keutamaan syariat ibadah kurban ini. Baik, apa hukumnya seorang muslim berkorban? Apa hukumnya? Terjadi khilaf di kalangan para ulama rahimahullah taala tentang hukum ibadah kurban. Sebagian ahlul ilm memandang bahwasanya ibadah kurban itu wajib. Mereka berdalil dengan keumuman firman Allah, "Fashalli li rabbika wanhar." Kata Allah, salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Di sini perintah. Asal perintah itu hukumnya wajib. Dan mereka juga berdalil dengan hadis Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu dan hadis Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata beliau, man wajada sa'atan li an yudhhiya falam yudhhi fala yahdur musallana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendapatkan keluasan di dalam rezekinya kemudian dia tidak menyembelih, maka kata Nabi SAW, jangan hadir di tempat sholat kami. Jangan hadir di tempat sholat kami. Ini di antara dalil yang digunakan oleh para ulama rahimahullah ta'ala tentang wajibnya berkorban. Sebagian ulama, dan ini pendapat jumhur ulama, bahwasanya berkorban itu sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Sunnah yang sangat ditekankan. Mereka berdalil dengan hadis Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Kata mereka, Nabi SAW bersabda, idza dakhalatil ashar wa arada ahadukum tahhi fala yamussu min sya'rihi wa basharihi syai'an.
Kata Nabi SAW, jika masuk 10 awal bulan Zulhijjah, maka jangan salah satu di antara kalian mengambil rambutnya ataupun kulitnya jika dia hendak berkorban. Jadi kata Nabi, jika masuk 10 awal bulan Zulhijjah dan salah satu di antara kalian hendak berkorban, maka jangan dia memotong kukunya, mengambil rambutnya. Perkataan Nabi, wa arada ahadukum an yudhahi, jika kalian hendak. Ini menunjukkan bahwa tidak wajib, karena Nabi mengaitkan dengan kehendak. Kehendak itu artinya bisa dilakukan, bisa tidak. Maka itu sebuah pilihan. Maka kata para ulama, inilah yang memalingkan dari hadis-hadis yang menyuruh berkorban. Adapun hadis yang mengatakan jangan mendekati masjid kami, ini sebetulnya bukan hadis Nabi, melainkan perkataan sahabat yang mulia Abu Hurairah, dan itu pendapat beliau dan ijtihad sahabat yang mulia. Oleh karenanya wallahu a'lam, berkurban itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, ya. Maka sungguh rugi besar kalau seandainya orang tersebut tidak berkurban. Dan barang siapa yang diluaskan rezekinya oleh Allah, maka hendaklah dia berkurban untuk dirinya dan keluarganya. Disebutkan di dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah bersabda, inna ala ahli kulli baitin fi kulli am udhatun. Kata Nabi SAW, hendaknya setiap rumah, setiap keluarga di rumah tersebut setiap tahunnya hendaklah berkorban. Para ulama khilaf, apakah orang yang memiliki banyak harta itu disunnahkan dia berkorban setiap anggota keluarganya dalam rumah. Contoh misalnya saya punya istri, punya anak, kebetulan saya diluaskan rezekinya oleh Allah. Apakah saya berkorban untuk saya 1 jiwa, untuk istri saya 1 jiwa, untuk anak saya 1 jiwa? Ataukah cukup saya 1 jiwa kemudian istri dan anak saya ikut bersama saya? Sebagian ulama mengatakan sunnahnya, kata mereka, adalah hendaknya 1 rumah itu 1 jiwa. Sebagian lagi mengatakan tidak. Barang siapa yang diluaskan rezekinya, maka sebanyak-banyaknya kalau bisa itu yang terbaik. Kenapa? Adapun para ulama yang menganjurkan bahwasanya hendaknya 1 rumah itu 1 jiwa saja walaupun dia punya uang lebih. Mereka berdalil dengan perbuatan sahabat. Tidak diketahui, kata mereka, di antara para sahabat itu berkorban di 1 rumah itu lebih dari 1 jiwa, melebihi dari 1 ekor kambing. Maka tidak diketahui, kata mereka. Maka ini sunnah para sahabat Nabi SAW. Sebagian ulama yang mengatakan afdalnya adalah sebanyak-banyaknya kalau bisa. Maka kata mereka, sahabat itu tidak berkorban hanya cuma 1 rumah itu cuma 1 jiwa, karena kondisi sahabat pada saat tersebut kondisi fakir. Karena banyak sahabat itu dalam kondisi miskin. Dan kita lihat ya kondisi sahabat ma'ruf, kondisi sahabat Nabi SAW. Berbeda dengan kondisi kita sekarang ini. Banyak di antara kita ini diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama, wallahu a'lam, seseorang itu kalau diluaskan rezekinya untuk berkorban, maka dia berkorban. Dia bisa berkorban untuk dirinya, berkorban untuk dirinya. Bisa lagi untuk istrinya, maka berkorban untuk diri dan istrinya. Maka ini yang afdal, ini yang terbaik. Kemudian, kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah kurban ini? Kenapa disyariatkan ibadah kurban ini? Kata para ulama rahimahullahu taala, ibadah kurban ini memiliki hikmah yang luar biasa. Pertama, ibadah kurban ini bentuk taqarrub kita, bentuk ibadah kita kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, karena Allah yang menyuruh kita untuk menumpahkan darah tersebut, darah hewan kurban tersebut diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama rahimahullahu taala, ibadah kurban ini adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung. Yang kedua, di antara hikmah ibadah kurban ini adalah di situ syiar tauhid di sana. Karena ketika orang berkorban, dia menyembelih dengan menyebut nama Allah, tidak menyekutukannya. Karena orang kalau berkorban menyebut nama selain Allah, maka ibadah tersebut, sembelihan tersebut menjadi bangkai. Dan itu merupakan sebuah kesyirikan. Maka ibadah kurban, kata para ulama, syiar dari syiar tauhid ketika seorang berkorban. Kemudian dari hikmah dari ibadah kurban juga adalah untuk memberikan kebahagiaan bagi orang fakir, bagi orang miskin di hari raya, sehingga mereka memakan makanan yang nyaman, makan daging
pada hari raya tersebut. Maka ini diantara sekian hikmah kenapa disyariatkannya ibadah korban. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang disuruh berkorban? Maka kata para ulama, yang berkorban itu adalah orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncul di sini. Terus bagaimana Ustaz? Apakah boleh kita itu berkorban tapi berhutang? Apa hukumnya seorang berkorban dengan cara berhutang? Jawabannya adalah ini dilihat kondisi orang berhutang tersebut. Karena orang berhutang itu ada dua macam. Ada orang itu berhutang, hutangnya pakai tempo. Ada orang berhutang lawan pian, atau pian berhutang lawan orang, kemudian orang itu mengatakan, wih apa ikan bayar? Sebulan lagi kada kawak seminggu aja. Dikasih mudahnya waktunya 1 minggu. Itu hutang pakai tempo. Hutang yang pakai tempo ini apa implikasinya? Hutang pakai tempo itu kalau Anda punya uang, misalnya setelah 2 hari Anda punya uang, wajib bayar tidak? Tidak wajib bayar. Kenapa? Karena waktunya belum datang 1 minggu. Atau dikasih tempo 1 bulan. 2 minggu sudah ada uangnya untuk bisa bayar. Wajib bayar nggak dia? Tidak wajib. Tapi kalau sudah jatuh tempo ada uang harus bayar. Yang kedua ada hutang itu tidak bertempo. Orang berhutang, saya berhutang uang sama antum 1 juta bisa. Kapan bayar? Gampang aja. Wih apa? Gampang aja. 70 tahun lagi ada masalah misalnya. Pokoknya gampang aja orang ini. Tapi tidak ada batasan. Karena ada orang berhutang itu tidak ada batasan waktu membayar. Maka orang yang tidak dibatasi, ya, orang tidak membatasi utang itu maksudnya adalah kapan Anda punya uang harus Anda bayar. Kapan Anda punya uang harus bayar. Beda itu yang bertempo. Kalau bertempo itu kalau belum jatuh temponya Anda ada uang tidak masalah, Anda tidak bayar karena temponya belum jatuh. Tapi kalau tidak bertempo, kapan Anda punya uang harus Anda bayar. Walaupun Ustadz, saya baru pinjam 2 hari, qadarullah saya Masya Allah dapat duit, ya harus bayar, iya harus bayar. Iya. Tidak boleh Anda lambatkan. Tidak boleh Anda lambatkan. Jadi kadang 2 kemungkinan orang itu kadang memberi kita tempo rinjak agar kita cepat bayar, atau kadang dia emang ingin memudahkan kita. Nah, kalau orang itu berkorban dengan cara hutangnya itu adalah pakai tempo dan temponya belum jatuh, antum ada punya uang kemudian untuk berkorban, maka silahkan berkorban, tidak ada masalah. Nanti ketika datang pelunasan antum punya uang membayar utang, maka itu tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah kalau utang itu tidak bertempo. Datang waktu kurban, kemudian antum ada uang, kemudian uang ini cukup hanya salah satunya saja, bayar kurban atau melunasi utang. Mana yang didahulukan? Kalau saya maka kita katakan melunasi utang dalam kondisi semacam ini wajib hukumnya. Ya, maka utang itu didahulukan daripada berkorban. Kecuali yang pemberi hutang ini Anda minta izin. Afwan, ini Anda hendak berkorban. Bisakah saya nanti bayarnya 2 bulan lagi? Boleh, tidak ada masalah. Tidak mengapa. Maka kadang berkorban ini biasanya bertepatan dengan waktu masuk sekolah. Ya, orang waktu masuk sekolah ini bulan Juni, bulan Juli, ini banyak hutang lawan sekolahan biasanya. Bayar daftar ulang, bayar ini banyak biasanya orang hutang dengan sekolahan. Taib. Mana yang didulukan Ustaz? Bayar hutang, ya. Mungkin ada yang bertanya, bayar keperluan anak sekolah apa saya berkorban? Maka jawabannya adalah tadi, kalau itu hutang Anda itu bertempo dan temponya belum jatuh, maka tidak ada masalah Anda berhutang. Tapi kalau hutang Anda tidak bertempo dan pemilik hutang Anda tidak minta izin dengan pemilik hutang, maka wajib didahulukan bayar utang. Karena bayar utang itu hukumnya wajib, walaupun banyak orang menganggap sunnah aja bayar utang. Karena banyak orang kada berbayar rincak hutang ini. Ya, banyak orang rincak kada berbayar. Taib. Kemudian siapa yang berkorban tersebut? Maka orang yang berkorban itu adalah orang yang memiliki kemampuan. Taib. Apakah sah orang berkorban tersebut kalau seandainya dia bukan orang Islam? Maka jawabannya tidak sah. Orang yang berkorban itu kalau seandainya berkorban itu bukan seorang muslim. Di sini jadi masalah. Bagaimana yang berkorban itu Ustadz orang yang meninggalkan sembahyang? Ya, baik yang berkorban itu orang meninggalkan salat.
Dan terlebih parah lagi, tukang jaganya kada sembahyang. Ya, ini bagaimana hukumnya, sembelihannya halal apa tidak? Ya, dan orang berkurban yang tidak salat halal apa tidak? Ya. Kalau orang yang berkurban tidak salat, ini masalahnya lebih gampang. Tapi yang jadi masalah adalah tukang jagal yang tidak salat. Bagaimana hukumnya? Maka ini kembali kepada permasalahan hukum orang yang meninggalkan salat itu sendiri. Sebagian ulama rahimallahu taala memandang orang yang meninggalkan salat itu keluar dari Islam. Karena berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus salah. Sesungguhnya pembeda antara seorang muslim dan seorang musyrik dan seorang kafir itu adalah meninggalkan salat. Walaupun jumhur ulama memandang meninggalkan salat selama dia meyakini kewajibannya tidak keluar. Tapi pendapat yang mengatakan dia keluar dari Islam ini pendapat yang sangat kuat dari sisi pendalilan. Maka nasihat saya, kalau Anda punya tukang jagal kada sembahyang, maka jangan disuruh dia menjagal. Jangan disuruh dia menyembelih. Kenapa? Karena di situ ada syubhat. Di situ ada syubhat. Maka usahakan yang menyembelih itu adalah orang yang salat. Orang yang menjaga salat 5 waktunya. Karena Allah mengatakan, ya, melarang kita untuk menyembahkan sembelihan orang kafir, sembelihan orang musyrik, sembelihan orang majus, sembelihan orang ya selain Islam dan selain ahli kitab, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimallahu taala menjelaskan ketika seseorang itu berkorban, maka berkorban itu ya dijelaskan para ulama rahimallahu taala keikutsertaan di dalam berkorban. Jadi keikutsertaan atau kongsi di dalam kurban. Kongsi di dalam kurban itu ada 2 macam. Ada kongsi dari sisi pahala dan ada kongsi dari sisi kepemilikan. Kita tahu bahwasanya berkorban dengan onta itu bisa 7 jiwa. Berkorban dengan sapi itu bisa 7 jiwa. Dan berkorban dengan kambing itu hanya satu jiwa. Maka berkongsi di dalam berkorban itu ada 2 macam. Saya memulai dulu berkongsi dari sisi pahala. Berkongsi dari sisi pahala ini apa? Kita berkorban 1 jiwa, tetapi kita masukkan semua keluarga kita dalam 1 jiwa tersebut. Contoh misalnya, saya berkorban seekor kambing, kemudian saya ikut sertakan istri saya, anak saya, ya. Kemudian di sanak saya, ayah saya, orang tua saya masukkan semua di dalam 1 hewan tersebut. Boleh tidak? Boleh. Tidak ada masalah. Berdasarkan apa? Nabi SAW pernah berkorban demikian. Nabi pernah mengatakan, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Kata Nabi SAW, ya Allah, terimalah korban ini dari Muhammad, dari Rasulullah SAW, dari keluarga Muhammad, dan di antara keluarga Nabi ada yang sudah meninggal, yaitu istri beliau Khadijah, dan Nabi di sini mengikut sertakan Khadijah di dalam kepemilikan pahala. Maka siapa yang diikut sertakan dalam kepemilikan pahala ini adalah orang yang menjadi tanggungan kita atau orang yang tinggal serumah dengan kita, seperti istri, anak, ya, atau ayah kita, ibu kita. Maka boleh kita masukkan itu dalam kepemilikan dari sisi pahala. Kemudian bagaimana dengan orang yang meninggal? Orang yang meninggal boleh nggak dimasukkan dari sisi kepemilikan pahala? Boleh, tidak ada masalah. Anda punya orang tua yang sudah meninggal, kemudian Anda berkorban untuk diri Anda, kemudian orang tua tersebut ya diikut sertakan di dalam ya kepemilikan pahala, maka tidak ada masalah, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa, dan itu yang terbaik. Taib. Bagaimana kalau seandainya yang meninggal ini kita khususkan, Ustadz? Karena ini abah ulun khususkan sidin sorongan 1 kambing itu, tapi sidin sudah meninggal. Boleh tidak? Ini khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Boleh mengkhususkan orang yang sudah meninggal 1 jiwa kalau seandainya dia berwasiat. Dia berwasiat. Contoh misalnya, ada orang mau meninggal, dia katakan, kalau saya meninggal, maka tolong diambilkan dari harta saya ini kurban untuk saya. Dia berwasiat. Maka siapa yang berwasiat, maka kita laksanakan wasiat.
Tapi kalau dia tidak berwasiat, maka dia diikutsertakan dari orang yang hidup dari sisi pahala. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kongsi dari sisi pahala. Kemudian berkongsi itu bisa juga berkongsi dari sisi kepemilikan. Maka disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, maka satu onta itu bisa 7, walaupun di dalam hadis lain bisa dikatakan 10. Tapi pendapat di kalangan para ulama rahimallahu taala, unta itu tuh 7 jiwa. Ya. Maka para ulama rahimallahu taala mengatakan bahwasanya sapi itu, onta itu, ya, dua hewan ini tidak boleh lebih dari 7 jiwa. Kepemilikannya hanya 7 jiwa, paling banyak. Paling banyak. Kambing cuma satu jiwa. Taib. Kadang ketika seseorang seperti seekor sapi bisa 7 jiwa, kadang ada sebagian orang ikut berkorban tapi niatnya tidak berkorban, tapi dia hanya sekedar ingin mengambil dagingnya. Jadi niatnya tidak berkorban, boleh tidak? Ada orang ikut serta misalnya di 7 jiwa, yang 6 jiwa ini berkorban niatnya. Yang 1 jiwa ini apa? Enggak, saya enggak berkorban. Anak hendak mengambil dagingnya semua karena setumat lagi anak walimahan. Jadi saya ambil dagingnya untuk daging walimah misalnya. Boleh tidak demikian? Boleh, tidak ada masalah. Di dalam hewan kurban tersebut ada orang yang dia tidak masuk di dalam niatan untuk berkorban. Taib. Kalau misalnya di antara 7 jiwa ada orang non muslim masuk di sana. Dan ini bisa terjadi, bisa kadang-kadang apalagi di kantor. Apalagi di kantor tersebut campur ya, kadang di kantor itu pegawainya ada yang muslim, ada yang non muslim. Kemudian di 7 jiwa itu ada masuk orang non muslim. Boleh tidak dia masuk di sana? Kita katakan sah tidak sembelihannya? Sah sembelihannya. Non muslim itu tidak dianggap beribad, tidak dianggap dia berkorban. Tapi yang 6 jiwa tadi dianggap dia berkorban. Kemudian kadang ada juga orang memasukkan di 7 jiwa itu akikah. Jadi dia kebetulan akikahan, maka dia masukkan dalam 7 jiwa. 6 jiwanya berkorban, di 1 jiwanya itu untuk daging akikah. Boleh tidak demikian? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh daging akikah masuk di dalam sapi atau hewan. Kenapa? Karena akikah itu tidak boleh dengan seekor sapi. Akikah itu tidak boleh dengan seekor onta. Akikah itu harus dengan daging kambing. Ya, maka tidak boleh. Taib. Maka dari sisi kepemilikan, maka ya kepemilikan itu harus dia niatkan untuk berkorban atau selain korban. Kalau dimasukkan akikah di sana tidak boleh. Taib. Kalau seandainya ada seorang suami mengasih uang kepada istrinya, ikam yang berkorban. Uangnya adalah uang suami. Tapi namanya adalah nama istri. Ya, misalnya dia punya istri namanya Fatimah. Kata dia, kamu aja yang berkorban, ini uangnya. Ya. Taib. Yang dikatakan yang memiliki hewan ini siapa? Sang istri apa sang suami? Uangnya uang suami, tapi namanya nama istri. Yang memiliki hewan kurban di sini siapa? Sang suami apa sang istri? Jawabannya adalah sang istri. Siapa yang di atas namakan hewan tersebut, maka itulah yang memiliki hewan tersebut. Maka dialah yang memiliki. Apa konsekuensinya ketika kita tahu ini? Konsekuensinya adalah disebutkan dalam hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, kata beliau, "Idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum an yudahhi, fala yamussu min sya'rihi wala min bashari syai'a." Kata Nabi SAW, jika masuk 10 awal bulan Zulhijjah dan salah satu kalian ingin berkurban, maka kata Nabi SAW, tidak boleh dia mengambil rambutnya dan mengambil bagian dari anggota tubuhnya. Termasuk di dalamnya adalah memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan semisalnya. Nah, ini siapa yang dilarang ini? Yang memiliki hewan korban. Kalau tadi dinamakan nama istri, maka yang dilarang itu adalah istri. Suami yang menduiti, kata apa-apa. Dia tidak kena larangan ini. Keluarga yang diikut sertakan dalam pahala,
tidak kena larangan. Karena yang larangan ini dimasukkan adalah yang memiliki hewan tersebut, bukan yang dikongsikan dari sisi pahala. Bukan dikongsikan dari sisi pahala. Jadi yang dilarang itu adalah yang diatasnamakan hewan kurban tersebut. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ya, afdalnya seorang istri itu kalau dia berkorban biaya sendiri atau biaya suami. Ya, maka afdalnya seseorang itu kalau dia bisa berkorban dengan biayanya sendiri itu yang terbaik. Ya, kalau seandainya seorang istri dia kaya, dia punya uang, maka afdalnya dia berkorban dengan uangnya dia itu lebih baik ketimbang memakai uang suami. Ya, bapak-bapak pada himung biasanya. Ya. Maka memakai hewan kurban ya dengan uangnya sendiri itu lebih baik. Tetapi dari suami pun tidak ada masalah. Kemudian boleh nggak kita ini berkorban untuk orang lain, bukan untuk keluarga? Jawabannya boleh. Saya punya anak buah misalnya bekerja di toko saya. Kemudian saya berkorban untuk dia. Seekor kambing. Dia yang memiliki kambing tersebut. Saya atasnamakan dia. Boleh tidak? Boleh. Tapi dengan syarat minta izin. Karena banyak orang itu diam-diam. Dia berkorban untuk anak buahnya. Diam-diam tanpa minta izin. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena berkorban itu membutuhkan niat. Sedangkan Anda tidak memiliki niat. Orang yang bukan di bawah tanggungan Anda. Maka kalau Anda niat yang berkorban untuk orang lain, maka minta izin untuk dia. Anda bilang, akhi, Ana membelikan hewan seekor kambing, Ana jadikan ini kepemilikannya untuk anta, untuk antum, ya, untuk antum, ya. Kasih tahu, kata dia nggak ada masalah, maka ya disunnahkan, ya maka orang tersebut berlaku hukumnya apa? Larangan mencabut kuku, memotong rambut dan seterusnya. Kemudian di antara permasalahan berkorban adalah orang yang berhaji, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah disuruh mereka juga untuk berkorban? Apakah wajib orang berhaji itu berkorban? Jawabannya adalah tidak. Orang berhaji itu tidak ada kewajiban mereka berkorban. Kenapa? Nabi SAW dan para sahabat ketika mereka berhaji tidak ada satupun dari mereka berkorban. Ya, tidak ada satupun dari mereka berkorban. Ini menjelaskan kepada kita berkorban itu tidak wajib bagi jamaah haji. Tapi kalau seandainya orang berhaji pengen berkorban, boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara permasalahan yang terpenting di dalam masalah berkorban adalah hendaknya seseorang ketika berkorban, disunnahkan ketika orang berkorban itu dagingnya dibagi menjadi 3. Pertama, ada daging yang dia makan, orang yang berkorban tersebut, maka tidak tepat. Kalau ada orang berkorban kemudian dia tidak mengambil dagingnya, ini tidak tepat. Walaupun kadang niatnya baik ya untuk panitia, untuk apa macam, tapi harus ada yang Anda ambil walaupun sedikit. Karena sunnahnya adanya daging itu yang Anda makan. Ya, sunnahnya adanya daging itu yang Anda makan. Kemudian yang kedua, ada daging itu yang kita makan. Kemudian yang kedua, ada daging itu yang kita sedekahkan. Dan ada yang daging itu yang kita hadiahkan. Apa beda sedekah dengan hadiah? Kalau sedekah itu diperuntukkan untuk orang yang tidak mampu. Adapun hadiah itu bisa orang mampu, bisa tidak. Tetapi kalau sedekah pasti diperuntukkan untuk orang miskin. Maka kita katakan hendaknya daging kurban itu kita peruntukkan demikian peruntukannya. Berapa persentasinya Ustaz, tidak ada batasan. Yang diberikan lebih banyak daripada dimakan tidak ada masalah. Atau yang dimakan lebih banyak daripada yang diberikan tidak ada masalah. Anda berkorban dengan seekor kambing, berat dagingnya misalnya 15 kilo misalnya. 14 kilo setengah Anda bawa masuk ke rumah ke freezer, setengah kilo Anda bagikan misalnya. Boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Jadi 14 kilo setengah sidin makan. Setengah kilo aja sidin bagikan. Boleh tidak? Boleh, tidak mengapa. Ya. Tetapi sebaiknya jangan kayak gitu. Ya. Sebaiknya, tapi kita bertanya secara sisi hukum, boleh apa tidak? Boleh, tidak mengapa, tapi afdalnya ya hendaknya ada yang dibagikan, ada yang dimakan, ya, tapi tidak ada batasannya. Walaupun sebagian fuqaha mengatakan dibagi sepertiga,
sepertiga dimakan, sepertiga dikasihkan, dihadiahkan, sepertiga disedekahkan. Tapi sebetulnya hadisnya ini lemah. Hadisnya ini lemah. Tidak ada batasan semacam ini. Ya, hadisnya ini adalah lemah. Maka bebas saja sebetulnya. Tetapi ya biasanya kalau kita sudah ikut di masjid, biasanya sudah ditentukan oleh pihak masjid. Dan tidak mungkin sepertiga, kalau sepertiga tekor masjid. Ya, kenapa? Karena biasanya berbagi kercis ke orang lain. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ya permasalahan kurban adalah kata para ulama rahimallahu taala, orang yang berkorban itu tidak boleh dia menjual dagingnya. Haram. Disebutkan dalam sebuah hadis dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnih wa an atasaddaq bilahmiha wa junudiha wa ajnatiha wa alla u'til jazzaru minha." Qal nahnu. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepadaku untuk mengurus hewan sembelihan beliau, hewan kurban beliau. Dan aku diperintahkan oleh Nabi untuk bersedekah dengan dagingnya, dengan kulitnya, dengan tanduknya, dan tidak memberikan tukang jagal dari daging tersebut. Ya, dan nahnu nu'tihi min indina, dan kamilah yang memberi tukang jagal tersebut. Maksud hadis ini adalah tidak boleh tukang jagal itu diberi dari daging kurban sebagai imbalan upah atas jagalnya. Jadi tukang jagal dikasih daging kurban sebagai apa? Upah atas jagalnya. Maka itu tidak boleh, karena itu masuk jual beli. Itu masuk jual beli. Maka dari sini para ulama melarang. Maka para ulama melarang seorang yang berkorban itu menjual belikan dagingnya. Tukang jagal berarti kada bolehlah Ustaz dikasih daging. Kalau dikasih daging dalam rangka upah tidak boleh. Tapi kalau dalam mengasihi mereka daging dalam rangka memberikan hadiah, bersedekah, maka boleh. Maka tidak mengapa. Ini kembali kepada niat. Ya, kembali kepada niat. Karena kalau kada diberi daging mungkin bisa hamok tukang jagalnya misalnya. Bisa sarik sidin misalnya apa macam. Masa kada boleh Ustaz? Boleh, tapi bukan niatnya apa? Upah. Tetapi niatnya adalah dalam rangka bersedekah atau memberikan hadiah. Maka ini tidak ada masalah. Berdasarkan ini kata para ulama, seorang yang berkorban itu tidak boleh dia menjual dagingnya, kulitnya, tanduknya, dan yang lainnya. Adapun orang yang menerima hewan kurban itu boleh. Orang yang menerima hewan kurban itu boleh dia menjual dagingnya. Kadang sebagian orang itu dapat kupon kurban itu banyak. Ya, kadang dia dapat itu mungkin bisa sampai 50 kercis misalnya. Ya, ini sidin hebat, canggih orangnya. Ya, canggih ya. Di semua masjid nama sidin ada. Ya. Dia dapat freezer, kulkas nggak ada di rumah, freezer nggak ada di rumah. Dimakan kadang mungkin habis, bisa basi dan seterusnya. Maka tidak ada kalau dibiarkan akan busuk. Akhirnya dia jual, boleh tidak? Boleh. Karena yang menerima kurban itu bebas, dia apakan kurbannya tidak masalah. Tetapi yang berkorban itu yang tidak boleh. Kemudian di antara Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan di dalam masalah berkorban adalah hewan yang dikorbankan. Maka harus memenuhi syarat. Pertama, kata para ulama rahimallahu taala, di antara syarat hewan yang dikorbankan tersebut, hewan tersebut dari bahimatul an'am, dari binatang ternak. Binatang ternak itu siapa? Apa yang dimaksudkan? Yaitu onta, sapi, dan kambing. Onta, sapi, dan kambing. Kambing semua jenisnya. Sapi semua jenisnya. Maka itu disebut dengan bahimatul al-an'am. Maka itulah yang dikorbankan. Kalau ada orang memotong angsa untuk berkorban walaupun 100 ekor angsa, maka tidak dikatakan dia berkorban. Kalau ada orang punya itik, misalnya dia potong itiknya 1000 ekor, dikatakan berkorban, tidak dikatakan berkorban. Karena berkorban itu hanya 3 binatang ini. Onta, sapi, dan kambing. Dan itu semua jenis sapi boleh. Ya, kerbau itu boleh. Kambing, domba itu boleh. Semuanya boleh dikorbankan. Itu syarat yang pertama, dia bahimatul an'am.
Kemudian yang kedua, syarat yang kedua di dalam berkurban itu adalah disebutkan oleh para ulama rahimallahu taala, hewan tersebut tidak memiliki cacat. Tidak memiliki cacat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Arbaun la yajuzu fil adahi." Kata Nabi ada 4 hal yang tidak boleh dijadikan hewan tersebut korban. Pertama kata Nabi, al-arja bayyin arjuha. Hewan tersebut pincang, betul-betul pincang. Jadi kalau sapi itu pincang, maka tidak boleh dikorbankan. Iya. Pincang itu artinya dia nggak bisa jalan akibat pincangnya. Berarti kalau hewannya kededa batisnya apalagi, itu nggak boleh dikorbankan. Taib. Bagaimana kalau seandainya sapinya tersebut Ustadz nggak bisa jalan, bukan kena pincang tapi kena asam urat misalnya? Bisa sapi itu kena asam urat? Bisa. Jadi bukan manusia aja yang kena asam urat. Sapi pun kadang bisa kena asam urat. Ya. Kolesterol bisa juga sapi itu. Ya, tapi dia kena asam urat, nggak bisa jalan. Ya, tapi bukan kena pincang dia. Boleh nggak dikorbankan? Jawabannya boleh. Tidak mengapa. Taib. Kadang sapi itu pincang ketika diturunkan dari truk. Kadang sapi itu masya Allah, ya ketika dibawa di dalam truk, kadang orang bawa dalam truk, dalam pick up itu kadang berdempetan dia. Di jalan kadangnya bertendang-tendangan di dalam truk itu sapi itu kadang. Kadang kawan itu menendang. Kadang bisa jadi apa? Satunya itu apa, patah kakinya ya, atau pas ketika menurunkan sapi itu meloncat kemudian apa, patah kakinya, bisa jadi ya ketika diturunkan. Nah, ketika orang membeli sapi, sapinya dalam kondisi sehat, kemudian ketika diturunkan, mungkin yang menurunkan nggak bisa atau sapinya terlalu ganas ya, kemudian ketika diturunkan sapinya meloncat kemudian apa, jatuh dan patah kakinya. Sapi yang semacam ini boleh nggak dikorbankan apa tidak? Jawabannya boleh. Karena ini masuk ke dalam hadis ini, al-arja bayyin arjuha, pincang dari awal. Pincang dari awal. Tapi kalau dia pincangnya itu ketika datang di tempat pembeli tanpa ada unsur kesengajaan seperti tadi kecelakaan, maka itu boleh dikorbankan. Syekh bin Baz rahimahullah taala pernah ditanya tentang masalah ini, maka beliau membolehkan. Membolehkan dikorbankan sapi tersebut. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, al-awra bayyin awruha. Yang kedua, kata Nabi SAW, cacatnya itu adalah picak atau buta sebelah. Maka betul-betul buta. Maka kalau sapi itu betul-betul picak, maka tidak boleh. Tapi kalau sapinya rabun aja bang, gak ada apa-apa. Sapi itu ada rabun, dia tidak apa namanya, bukan picak, tapi dia cuma rabun. Boleh nggak dikorbankan? Boleh. Tetapi yang picak itu tidak boleh. Itu aib, ya, aib yang melarang hewan tersebut dikorbankan. Kemudian kata Nabi sallam, al-maridah bayyin marduha. Sapi tersebut sakit, betul-betul sakit, yang sakitnya itu menjadikan dagingnya tidak enak. Baik, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi ya. Kemudian kata Nabi, al-maridah allati bayyin maghduha, yaitu kurus betul sakit yang betul-betul sakit yang menyebabkan dagingnya itu rusak, gak enak. Sakit itu menyebabkan dagingnya itu rusak, ya tidak nyaman, berbau dagingnya akibat penyakit, ya, makanya tidak boleh. Kemudian kata Nabi sallam, wal ajfa allati la tunqi, yaitu hewan tersebut sangat kurus sampai tidak ada dagingnya, dagingnya, maka ini juga tidak boleh dikorbankan. Kemudian di sini muncul banyak pertanyaan, terus bagaimana kalau seandainya hewan tersebut Ustadz telinganya kededak misalnya, ada orang nukar hewan korban telinganya sudah terpotong, boleh nggak dikorbankan? Maka jawabannya boleh, karena dia tidak termasuk hewan yang dikatakan aib tadi, ya, walaupun ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Hewan yang terpotong buntutnya misalnya, ada orang dipotongnya buntut sapi tersebut, boleh nggak dikorbankan? Jawabannya boleh, ya, walaupun tentunya ketika kita mencari hewan kurban, carilah yang terbaik. Tapi kalau ada dapat hewan kurban semacam ini, boleh tidak ada masalah. Terus bagaimana kalau seandainya hewannya itu disterilkan, dipotong, ya, sehingga dia tidak punya syahwat lagi, ya, atau dikebiri kata orang, ya, dia tidak punya syahwat lagi, ya, karena biasanya peternak itu kalau dia ingin menggemukkan hewannya dikebiri hewan tersebut. Kenapa? Karena nafsunya fokus makan saja. Kadang lagi dia fokus ke betina, ya, dan seterusnya. Karena dia fokus cuma satu sehingga makannya banyak dan dia cepat gemuk. Nah, itu hewan yang dikebiri itu boleh nggak dikorbankan Ustaz? Boleh, tidak mengapa. Ya, diperbolehkan, ya, untuk dimakan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara syarat juga hewan itu dikorbankan adalah disembelih, ya, di waktunya. Waktu penyembelihan hewan kurban tersebut dimulai setelah salat. Maka kalau ada orang menyembelih salatnya belum kelar, maka tidak boleh. Misalnya ada orang berkorban, sembelihnya di RPH misalnya, di masjid di tempat tersebut belum selesai salat,
kemudian tukang jaganya sudah menyembelih saja. Boleh tidak? Tidak boleh. Walaupun sudah masuk waktu duha, maka kita katakan tidak harus selesai sholat. Maka menyembelih di waktu sholat boleh, selesai sholat boleh, walaupun masih khutbah. Yang penting sholat sudah selesai. Ini awal waktunya. Dan berakhir waktu sembelihan tersebut sampai tanggal 13 sebelum terbenam matahari, yaitu hari tasyrik, sampai sebelum terbenam matahari. Maka itu adalah batas akhir. Kalau ada orang menyembelih di luar itu di tanggal 13 tapi setelah terbenam matahari, maka tidak dikatakan berkorban, tetapi itu ada sembelihan biasa. Dan berkorban itu boleh hewannya itu disembelih di siang atau di malam hari, boleh. Tidak harus di siang hari dan tidak harus di malam hari. Baik. Kemudian ada yang bertanya, afdalnya kapan berkorban tersebut? Di hari pertama, di hari kedua, di hari ketiga? Maka jawabannya tidak diragukan, yang afdal itu berkorban di hari pertama. Kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan. Kenapa? Karena pertama ingin agar dia terbebas dari larangan untuk memotong kuku dan seterusnya. Yang kedua agar dia bisa menegakkan sunnah Nabi untuk memakan daging pertama kali dia makan setelah salat itu ada daging hewan kurban. Tetapi mungkin ada beberapa kondisi karena orang tidak bisa di hari pertama karena waktunya sempit, hewan kurbannya banyak. Ini tentu kembali kepada maslahat masing-masing. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disunnahkan ya. Dan yang kelima syaratnya atau yang keempat, syarat hewan kurban tersebut mencapai usianya terpenuhi. Usianya terpenuhi apa dikatakan hewan tersebut musinnah. Musinnah itu berbeda antara onta, sapi, kambing. Kalau onta dikatakan musinnah itu ketika usianya 5 tahun pas, masuk ya di 5 tahun pas ya. Maka kurang dari 5 tahun tidak boleh. Kalau sapi maka dikatakan musinnah sapi itu usianya 2 tahun. Kurang dari 2 tahun sapi itu tidak boleh korbankan. Menghitung 2 tahun itu hitungnya bulan apa? Bulan qamari. Bukan bulan miladi. Hitungannya bulan qamari. Kemudian musinnah pada kambing itu usianya 1 tahun. Dan musinnah pada domba itu 6 bulan. Ustadz, apa beda kambing dengan domba? Cari di Google Serongom. Atau bertakun non peternak kambing dan domba. Maka ini bedakan kambing dengan domba. Ya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya sunnah-sunnah di dalam menyembelih itu? Bagaimana sunnahnya kita dalam menyembelih? Disunnahkan ketika kita menyembelih itu Bapak Ibu, pertama ya, dan ini tentu syarat ya, membaca menyebut nama Allah bismillah. Dan para ulama mengatakan bismillah ini wajib hukumnya. Maksudnya gimana? Orang kalau menyembelih dengan sengaja meninggalkan nama Allah bismillah dalam penyembelihan, maka sembelihannya menjadi bangkai. Tapi kalau dia lupa, kada ingat, tukang jaganya kada ingat ketika menyembelih, ya lupa, bukan dia sengaja, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau beristilah dia tidak menyebut nama Allah, maka tidak sah. Maka ini penting. Makanya kata para ulama, yang menyembelih itu siapa sih? Yang menyembelih itu yang paling utama siapa? Maka adalah yang berkorban. Yang berkorban itu yang paling utama menyembelih. Tapi Ustaz, kalau sapinya 7 jiwa, 7 orang, dan 7 orang ini kebetulan terkumpul di sapi yang kedua ini ahli jagal berataan. Jadi kebetulan di sapi kedua ini ahli jagal berataan. Ini siapa yang menyembelih? Maka yang paling paham agama tentunya. Yang paling paham agama, maka dia yang menyembelih. Ini yang pertama, harus disebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika menyembelih seseorang menyebut bismillah, ini wajib ya. Kemudian setelahnya sunnah, dia mengucapkan wallahu akbar, Allahumma hadza minka wa lak. Atau dia mengatakan Allahumma taqabbal minni wa an ahli baiti. Ini sunnah. Tapi yang wajib tidak boleh tinggalkan kalimat bismillah. Adapun setelahnya Allahu akbar, Allahumma taqabbal minni wa an ahli baiti, maka ini semuanya sunnah. Tapi bismillah itu tidak boleh ditinggalkan di dalam penyembelihan. Dan ketika ada orang menyembelih, bukan orang awam, maka yang di sampingnya mengingatkan, ucapkan bismillah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di antara ya, permasalahan yang penting juga dalam masalah berkorban ini adalah kalau seandainya ada orang berkorban sekaligus dia bernazar, boleh tidak? Orang berkorban sekaligus dia bernazar. Jawabannya tidak boleh nazar dengan korban itu digabungkan. Karena nazar itu wajib, korban itu sunnah. Maka nazar itu sendiri, korban itu tersendiri. Baik, kalau ada orang menggabungkan antara akikah dengan korban. Dia berakikah dengan seekor kambing, korbannya juga dengan seekor kambing. Kalau sapi jelas tidak boleh. Tapi kalau dia dengan kambing gimana? Ini khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Wallahu alam, saya pribadi berpandangan tidak bisa digabungkan antara akikah dengan korban. Terus gimana Ustaz? Mana yang didahulukan? Korban apa akikah? Maka ini dilihat. Kalau akikahnya berkaitan dengan orang dewasa yang sudah lewat dari usia 7 hari, 14 hari, ya, lewat dari 1 bulan tersebut, misalnya untuk orang dewasa atau anak yang sudah usia 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun misalnya, maka mana yang lebih didahulukan, korban apa akikah? Kita katakan korban, karena datang pada waktunya. Tapi kalau seandainya akikahnya untuk bayi yang baru lahir 7 hari bertepatan dengan hari raya kurban, mana yang didahulukan, kurban apa akikah? Kita katakan akikah. Karena saat datang juga saat waktunya. Sedangkan akikah itu tidak terulang. Kurban itu terulang. Dia bisa berkorban di tahun berikutnya. Adapun akikah hilang sunnahnya kalau seandainya dia tidak berakikah pada hari tersebut. Kemudian di antara Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, permasalahan di dalam masalah hewan kurban ini, kadang orang berkorban di suatu masjid. Kadang masjid ini menjadi wakil oleh seseorang yang berkorban, panitia di masjid tersebut. Kadang subhanallah, kadang di masjid itu ada dapat musibah. Hewannya dicuri orang misalnya. Atau hewannya lepas ya, diambil orang atau lepas misalnya. Nah, kalau seandainya hewan kurban Anda lepas ya atau dicuri orang, apakah pihak masjid tersebut harus mengganti? Harus bertanggung jawab atau seperti apa di dalam Islam? Pertama, kalau seandainya pihak masjid tersebut sudah menjaga betul-betul, tapi qadarullah ya dicuri orang ya atau lepas hewannya, padahal mereka tidak teledor, betul-betul dijaga, tapi qadarullah musibah. Ternyata hewannya lepas, kemudian tidak ketemu lagi. Maka apakah pihak masjid itu mengganti, tidak mengganti? Ustadz, saya apa yang berkorban tersebut, maka insya Allah Anda dapat pahala. Insya Allah Anda dapat pahala, pihak masjid tidak mengganti. Tapi kalau pihak masjid mengganti itu bagus, ya baik. Ya. Kemudian di antara permasalahan korban, kadang ada orang berkorban itu yang di masjid, kadang itu berkorban dengan sistem subsidi silang. Subsidi silang itu apa? Sering, kadang di masjid itu harga sapinya beda-beda. Misalnya sapi pertama, mereka panitia menetapkan misalnya berkorban itu 3 juta di sini, habis. Anggap 3 juta di sini. 3 juta, maka 3 juta kali 7 itu 21 juta. Kadang di sebagian masjid itu beli sapi itu macam-macam. Ada yang harganya 24 juta, ada harganya yang 17 juta, ya maksudnya tidak dengan satu harga yang sama. Karena mencari satu harga yang sama susah. Nah, kadang terjadi subsidi silang yang harga 18 juta mensubsidi yang harga sapinya 22 juta misalnya. Atau yang harga sapinya 23 juta. Karena kalau 3 juta cuma 21 juta saja. Ini boleh apa tidak sih sebetulnya subsidi semacam ini dimainkan? Sebetulnya tidak. Kecuali Anda minta izin kepada pihak yang berkorban yang disubsidi. Pihak korban yang disubsidi. Karena dia berkorban dengan uangnya. Ketika disubsidi berarti uangnya kurang. Uangnya kurang. Makanya hendaknya pihak masjid kalau dia berkorban, maka sapinya hendaknya tidak melebihi dari budget itu. Kalau budgetnya 3 juta, 21 juta, maka hendaknya sapinya 21 juta tidak lebih. Kalau kurang nggak ada masalah. Yang masalah itu harga sapi itu lebih dari itu. Karena akan terjadi subsidi. Sedangkan orang itu berkorban untuk dirinya, nggak minta dia dibantu. Ya. Ketika dibantu oleh orang lain harus minta izin kita kepada pihak pengorban. Ya. Maka kalau seandainya Ustaz kelebihan Ustaz, kebetulan lebih sudah tidak ada lagi, maka Anda tanya kepada yang berkorban itu mau nambah, apa mau disubsidi. Kalau mereka mengatakan nggak apa-apa disubsidi, nggak ada masalah. Tapi kalau mereka mau nambah, maka mereka nambah karena mereka asalnya berkorban untuk
ya mereka bukan orang lain yang mensubsidi. Ya. Kemudian di antara permasalahan kadang di dalam satu masjid, kadang panitia masjid adalah seseorang ketika dia berkorban, maka kadang kulit hewan kurban dan semisalnya itu kadang dijual oleh pihak panitia. Boleh apa tidak ya panitia itu? Maka panitia itu ada sejatinya wakil dari pihak pengorban. Maka boleh nggak dia menjual? Tidak boleh. Terus gimana? Maka hendaknya itu diakatkan kepada pihak yang lain atau lembaga lain atau pihak yang lain. Ketika sudah diakatkan kepada pihak lain dan pihak itu mewakilkan ke kita untuk menjual, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tapi diakatkan terlebih dahulu. Kemudian ya kita yang menjual. Kemudian juga di antara permasalahan juga yang sering terjadi ketika di dalam masalah berkorban ini, kadang di suatu tempat itu orang berkorban di suatu desa kadang pakai arisan, ya pakai arisan. Jadi berarisan orang satu desa kadang 100 ikung baru bisa beli 1 ekor sapi. Nah, yang jadi masalah 1 ekor sapi ini milik siapa? Padahal kan satu sapi itu 7 jiwa. Tapi di desa tersebut tidak mampu, untuk 7 orang tidak mampu. Dia butuh 100 orang baru bisa beli seekor sapi. Nah, sapi ini milik siapa? Maka kita katakan harus dimiliki 7 orang. Berarti gimana? 93-nya mengakatkan atas 7 orang. Jadi 93 itu apa? Menyumbang aja. Jadi yang memiliki itu hanya 7 jiwa. Yang memiliki itu hanya 7 jiwa. Kemudian di antara permasalahan kadang ada suatu masjid kadang dikasih sapi dari pemerintah, dikasih sapi nih untuk masjid Imam Syafi'i. Kemudian mereka tidak menyaratkan, kasih kosong kayak gitu saja. Kadang penitia ini bingung, ini siapa yang memilikinya? Ya, dari pemerintah kadang-kadang atau dari perusahaan. Maka sapi itu boleh penitia itu mengasihkan ke orang lain dengan nama orang lain. Dia kasihkan misalnya yang nggak pernah berkorban, misalnya dia bilang 7 orang dia ambil nggak pernah berkorban memiliki sapi ini, maka boleh, tidak mengapa. Ini diperbolehkan di dalam Islam. Kemudian di antara permasalahan juga yang sering terjadi di dalam masalah korban ini adalah permasalahan kalau orang berkorban kemudian sapinya bunting. Ya, kemudian ketika dikorban ternyata ya ada anaknya di dalam. Gimana anaknya itu? Halal nggak usah dimakan? Halal. Karena zakatul janin zakatul ummih. Kata Nabi SAW, janin itu disembelih kalau ibunya disembelih. Jadi maksudnya sembelihan ibunya itu mewakili sembelihan janin yang ada di dalam. Sehingga tidak ada masalah. Ya walaupun janin di dalam itu dia tidak disembelih tidak mengapa. Kecuali dia hidup. Dia hidup, Anda sembelih lagi. Kalau dia hidup, Anda sembelih. Kalau tidak hidup, maka sembelihan ibunya mewakili sembelihan yang ada di dalam janin sapi tersebut. Dan janin sapi tersebut tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Ini keuntungannya Ustaz, bukan keuntungan ini. Maka tidak boleh dia dijual. Kemudian di antara permasalahan kadang yang berkaitan dengan hewan kurban adalah permasalahan tentang kadang kurban tersebut biasanya ada sebagian orang kadang merah susunya seperti kambing atau sapi, kebetulan ada susunya. Boleh nggak dimanfaatkan, diperah susunya? Jawabannya boleh, tidak mengapa. Pendapat yang paling rajih kan para ulama, karena itu tidak termasuk kita menjual, ya tidak termasuk kita menjual. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang melarang menyimpan daging kurban itu melebihi ya 3, melarang Nabi SAW menyimpan daging kurban. Hadis itu betul ada. Nabi SAW awalnya melarang menyimpan daging kurban. Kemudian itu dimansuh, dihapuskan hukumnya. Sehingga kata para ulama daging kurban itu boleh disimpan, tidak mengapa. Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan terakhir di mana afdalnya orang itu berkorban. Ya di mana afdalnya kita itu berkorban. Maka afdalnya di mana kita berada di sebelah kita berkorban. Kalau Anda berada di sini di Banjar, walaupun asal kita misalnya orang Sumatera, orang Sulawesi, orang Jawa atau orang lain ya, tapi kita berada di Banjar, maka afdalnya kita di Banjar. Ketika kita berada misalnya di Jawa, di Surabaya atau di Jakarta misalnya,
Sedangkan kita adalah orang Banjar misalnya, afdalnya memang di tempat kita berada. Kalau kita berada di Jakarta berarti di Jakarta. Kalau kita berada di Surabaya berarti kita di Surabaya. Tapi Ustaz, ulun bekerja di Surabaya, istri ulun ada di Banjarmasin. Tetapi kurban itu atas nama istri saya. Berarti di mana? Di Banjar berarti. Kenapa? Karena yang memiliki nama di tempat yang memiliki nama hewan tersebut itulah yang disitulah kita berkorban. Wallahu a'lam. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin beberapa permasalahan-permasalahan yang berkaitan tentang masalah kurban. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Baik, Ustadz mohon nasihatnya, kapan seseorang yang sholat sunnah membatalkan sholatnya, sedangkan imam sudah mengucapkan takbiratul ihram. Kalau imamnya sudah mengucapkan takbiratul ihram, maka seseorang langsung batalkan sholat sunnahnya. Langsung batalkan sholat sunnahnya. Tidak perlu dia apa? Tidak perlu dia melanjutkan sholat sunnahnya. Maka sunnahnya dibatalkan. Taib. Jamaah haji Indonesia gelombang kedua biasanya mengambil miqat di Jeddah. Apakah hal ini dibenarkan? Karena ini sesuai dengan buku panduan haji yang diterbitkan oleh Kementerian. Iya, ya, ada emang pendapat yang mengatakan Jeddah itu miqat, ada pendapat. Tetapi ya, pendapat Majma' Fiqih Islami, perkumpulan ya, fikih Islami, maka tidak membolehkan Jeddah itu sebagai miqat. Yang membolehkan saya lupa, Syekh Abdul Hamid dari Fatwa Bahrain ya, ulama zaman sekarang. Maka cuma 1 atau 2 orang yang membolehkan itu. Ya, Jeddah itu sebagai miqat ya. Maka kebanyakan ulama, hampir seluruh ulama seluruh dunia ini tidak menjadikan Jeddah itu sebagai miqat. Ada perkumpulan fikih, Majma' Fikih, dia mengeluarkan fatwa-fatwa dan ini internasional. Iya, semua sepakat tidak menjadikan Jeddah itu sebagai miqat. Ya, Jeddah itu sebagai miqat. Ya, karena bukan miqat, karena Nabi SAW telah menentukan miqat. Ya. Dan tidak ada yang sejajar dengan Jeddah tersebut. Ya, sehingga wallahu alam bagi jamaah haji afdalnya ya, hendaknya dia mengambil miqatnya di pesawat. Ya, mengambil miqatnya di pesawat. Ya, lam itu kurang lebih sekitar 25 menit atau 20 menit sebelum mendarat. Anda berniat 25 menit atau 20 menit sebelum mendarat. Amannya 30 menit sebelum mendarat. Ya, Anda berniat. Ya, biasanya kalau Anda naik Saudia itu langsung dikasih tahu miqat. Tapi kalau naik pesawat Indonesia, Garuda ataupun yang lainnya dikasih pilihan. Silahkan miqatnya nih miqat ya, bagi yang berkeyakinan ya lam, bagi yang berkeyakinan Jeddah silahkan nanti pakai ihramnya di Jeddah. Dikasih pilihan, diplomatis kalau kita. Ya, dikasih pilihan biasanya. Maka ibadah haji, ibadah umrah itu bukan ibadah yang biasa-biasa. Karena implikasinya banyak. Maka tidak ada susahnya. Cuma bedanya cuma setengah jam atau 1 jam. Anda pakai kain ihram ya. Maka lebih baik Anda pakai di pesawat ya, 2 jam sebelum mendarat Anda pakai, nanti setelah dekat setengah jam sebelum mendarat Anda berniat ya, Anda berniat, dan itu lebih aman dan lebih selamat ketimbang kita mempertaruhkan sesuatu yang sangat bahaya. Iya. Dan Anda tidak cuma hanya bedanya hitungan jam Anda memakai apa? Kain ihram tersebut. Cuma sebagian orang nggak mau ribet, kadang-kadang itu ribet Ustadz, naik pesawat enggak ribet sebetulnya. Anda pakai di bawah itu Anda pakai kain, sudah bawa kasih jubah. Nanti setelah di atas 1 jam sebelum lepas jubahnya tinggal atasnya. Sangat mudah sebetulnya. Ya, kalau orang itu mau ya, tapi kadang ya itulah. Kadang manusia macam. Tapi hendaknya, kalau saran saya, nasihat saya, jangan kita bertaruh semacam ini, mengambil pendapat-pendapat yang sangat mungkin jauh dari pendapat jumhur ulama rahimallahu taala. Walaupun saya tidak menafikan ada orang berpendapat demikian, ya. Apa hukumnya orang yang mampu finansialnya tapi dia tidak mau berkorban, maka kerugian besar, tercela. Ya, tercela. Dia ada punya kemampuan tapi nggak mau berkorban, maka orang ini tercela, ya, tercela. Taib. Apa boleh hewan kurban kuda? Kada boleh.
Baik. Apa boleh hewan kurban tua renta? Maksudnya hewannya tua nggak apa-apa. Yang penting usianya terpenuhi. Kalau di atas 5 tahun tidak ada masalah untanya. 7, 8. Kambingnya usia 4 tahun tidak ada masalah. Sapinya usia 6 tahun tidak apa-apa. Ya, yang penting usianya bukan usia yang di bawah musinnah. Ya, sapi di bawah 2 tahun, unta di bawah 5 tahun, kambing di bawah 1 tahun itu ya tidak boleh. Ustaz, apa benar Rasul pernah berkorban dengan 1 ekor unta? Iya pernah. Nabi SAW menyuruh Ali mengurusi unta beliau. Bila berhutang untuk berkorban, ternyata tidak bisa bayar setelah jatuh tempo. Bagaimana status korbannya? Insya Allah sah saja. Dia perkirakan bisa bayar, ternyata pas jatuh tempo dia tidak bisa bayar. Maka sah saja korbannya. Dan itu di luar prediksi manusia. Seseorang berkurban sedang cukur rambut. Pertengahan kepala langsung ingat, apa boleh diteruskan? Iya, taib. Kalau dia ingat, ya misalnya dia ingat bahwasanya sudah cukur, ternyata baru ingat dia berkorban, maka diberhentikan cukurnya selama tidak berbentuk qaza. Kalau dia berbentuk qaza maka sempurnakan karena tidak boleh. Jadi sempurnakan. Kalau misalnya cukurnya misalnya bahasa kita SKI guys istilahnya. Ya sudah di sini mau dibotakin separuh botak, separuhnya belum lagi. Maka itu disempurnakan. Disempurnakan karena tidak boleh qaza semacam itu. Tapi kalau seandainya tidak qaza cukurannya maka sudah. Walaupun lempak-lempak misalnya. Atau enggak beraturan rambutnya. Maka tidak mengapa ya, tidak mengapa karena risiko, karena orang tidak lupa ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah bisa dikatakan berkorban seekor kambing atau domba lebih utama fadilahnya dibandingkan dengan seekor sapi tetapi bersama-sama 7 orang? Ya ini masalah khilaf ya. Ulama sepakat yang paling afdal itu onta. Kalau onta itu 1 jiwa, sapi itu 1 jiwa, kambing itu 1 jiwa. Jadi kalau masing-masing 1 jiwa yang paling utama adalah onta. Yang kedua adalah sapi, yang ketiga adalah kambing. Yang jadi masalah adalah kalau onta itu 7 jiwa, sapi itu 7 jiwa, kambing itu 1 jiwa. Mana yang lebih utama? Banyak ulama mengatakan bahwasanya yang paling utama itu adalah kambing. Banyak para ulama mengatakan demikian. Kalau perbandingannya 1 jiwa dengan 7 jiwa. Walaupun ada sebagian mazhab Syafi'i mengatakan sapi lebih utama, unta lebih utama kalau seandainya tidak 7 jiwa secara utuh. Tidak 7 jiwa secara utuh, misalnya 6 jiwa dengan 1 ekor kambing. Ala kulli hal ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Dan kadang kita berkurban itu juga melihat dari sisi maslahat. Kadang orang berkorban dengan sapi maslahatnya lebih besar, kenapa? Karena daging lebih banyak. Sehingga yang bisa menikmati itu banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Yang kedua, kadang sebagian orang itu tidak cocok dengan daging kambing. Sebagian orang itu kadang dia lebih familiar dengan daging sapi. Ketika dikasih kambing, sebagian orang kadang dia tidak bisa memakannya. Ya. Maka kadang berkorban dengan sapi di sebagian tempat itu lebih maslahat ketimbang dia berkorban dengan seekor kambing. Tapi bisa jadi di sebagian tempat kambing lebih bermaslahat. Misalnya di Arab. Orang Arab asli itu nggak bisa dia makan sapi. Dan nggak pernah dia makan daging sapi, dia nggak cocok makan daging sapi, dia makannya daging kambing. Kambingnya pun jenis kambing, kadang istilahnya nuaimi istilah sana itu. Ya kalau orang istilahnya sawaki ini kadang mereka nggak makan jenis sawaki ini. Maka kadang sebagian orang itu makannya daging daging kambing, tidak bisa dia makan daging sapi. Jadi kadang sebagian tempat itu lebih bermaslahat sapi daripada kambing, dan kadang di sebagian tempat lebih bermaslahat kambing daripada sapi. Maka kita kadang panitia itu kadang dia melihat maslahat di tempatnya. Berkorban dengan seekor sapi. Baik. Dan lebih afdalnya itu difasilitasi keduanya. Lebih afdal itu difasilitasi keduanya. Orang mau kambing ya silahkan, mau sapi silahkan. Baik. Bagaimana jika memiliki istri lebih dari 1? Apakah korbannya 1 untuk semuanya? Atau tiap masing-masing keluarga dari setiap istri? Kalau uangnya cukup cuma 1 orang saja, maka istri itu digabung semuanya, diniatkan, diikutsertakan dalam pahala. Tapi kalau seandainya bisa lebih dari 1,
maka bisa jadi Anda gilir. Tahun ini Anda dengan istri yang pertama, tahun besok nanti Anda dengan istri kedua, tahun berikutnya lagi Anda dengan istri ketiga misalnya. Maka tidak mengapa. Bismillah, Ustadz, apa hukum transaksi COD di ShopeeFood atau GrabFood yang mana pembayarannya dibayarkan dihutangi kurir terlebih dahulu, dan dari sisi penjual bagaimana jika ada transaksi tersebut? Ini masalah GoFood ya. Ini masalah dibahas sudah di Dewan Fatwa ya, berapa kali, 3 kali sidang kalau nggak salah, dan tidak keluar fatwanya. Ya, tidak keluar fatwanya karena tidak ada ketemu karena berbeda pandangan apakah GoFood itu akad asalnya adalah jual beli, kemudian utang itu sebagai penyerta, ataukah akad utamanya utang, jual beli itu yang penyertanya. Itu masalahnya. Karena orang beli dengan GoFood itu, dia beli dengan GoFood, maka dia beli harganya itu sebetulnya si ojeknya ini belinya misalnya 10.000 ya. Mau 10.000, tapi nanti ditagihkan ke kita 12.000. Ditagihkan ke kita 12.000, karena di situ si ojek akan dapat keuntungan. Emang sistemnya demikian. Ya, sistemnya demikian. Nah, di sini ketika ojek itu membayar, berarti kan dia menghutangi ke kita. Dibayarkan sama dia. Ketika kita bayar dengan dia, kita bayarnya berlebih. Nah, di sini dia dapat untung. Sedangkan mengambil keuntungan dari utang piutang itu tidak boleh. Nah, dari sini tinjauannya tidak boleh. Tapi sebagian mengatakan tidak. Itu sebagai akad utang itu di sana itu sebagai penyerta saja, bukan asal. Asalnya akadnya jual beli. Akadnya asalnya jual beli, utang itu sebagai penyerta saja. Sehingga kata mereka itu boleh. Karena penyerta itu dimaafkan di dalam kaidah fikih. Nah, itu yang khilaf yang sampai sekarang tidak boleh. Kalau Anda tanya saya, Ustadz mengharamkan, saya tidak mengharamkan. Ustadz membolehkan, saya tidak membolehkan. Saya tidak punya fatwa masalah ini. Ya, saya tidak punya fatwa. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak mau memesan dengan cara GoFood, dengan GrabFood, saya tidak mau. Kenapa? Nyuruh bini aja memasak di rumah. Baik. Assalamualaikum. Izin bertanya. Bolehkah berkurban atas nama perusahaan? Berkurban atas nama, enggak boleh dong atas nama manusia. Kecuali perusahaan itu maksudnya mewakili bos perusahaan, orang. Ya. Tapi kalau nama perusahaan tidak. Tapi mewakili bos perusahaan yang punya perusahaan enggak ada masalah. Tapi kalau lembaga, saya berkorban atas lembaga Imam Syafi'i enggak bisa. Ya, kenapa? Karena berkorban itu manusia, ya, atas nama manusia. Baik. Dalam berkongsi kurban satu sapi bisa 7 orang. Kalau misal ada muslim hanya mampu setengah dari 1/7 tersebut, bolehkah dia mencari kongsi lagi setengah untuk bisa makan 1 dari bagi 7? Boleh. Jadi misalnya di sini berkorban 3 juta. Saya punya uang 1,5 juta saja. Saya punya uang 1,5 juta. Saya cari teman, ayo kita patungan biar terkumpul 3 juta. Tetapi tetap saja nanti yang memiliki itu siapa? Harus ditentukan. Bukan saya, bukan teman saya, nggak boleh 2 orang, harus 1 orang. Maka kalau kata teman saya, kamu saja, berarti teman saya itu sejatinya dia bersedekah ke saya. Bersedekah ke saya. Assalamualaikum, mohon izin bertanya Ustaz. Tadi Ustaz jelaskan bahwa orang yang sedang berhaji tidak wajib berkorban, tapi jika ingin berkorban boleh saja. Nah, lalu tentang orang berhaji itu ada yang bayar dam seekor kambing, apa ini maksud? Maksud bayar dam itu maksudnya adalah biasanya orang Indonesia ini hajinya haji tamattu. Orang haji itu ada 2 cara haji itu, haji tamattu, haji qiran, dan haji ifrad. Yang bayar hadyu itu tamattu dan qiran. Ifrad tidak bayar. Maka tamattu, Indonesia kebanyakan orang Indonesia rata-rata ya, mungkin ada juga haji qiran, haji ifrad mungkin ada, tapi rata-rata jamaah haji Indonesia itu haji dengan cara tamattu. Tamattu itu apa? Dia beribadah umrah dahulu. Setelah selesai umrah dia lepas bajunya. Jadi dia datang misalnya sekarang nih bulan Dzulqa'dah, dia umrah dulu ya, tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Setelah itu apa? Dia lepas baju. Seperti biasa, pakai baju biasa. Ya, nanti di tanggal 8 hari Tarwiyah dia berniat kembali. Berniat haji. Ya, berniat haji. Nah, ini disebut dengan haji tamattu. Umrah dan haji terpisah.
Nah, haji tamattu disuruh untuk bayar hadyu. Nah, makanya orang berhaji itu nyembelih seekor kambing yang dinamakan hadyu. Orang kita istilahnya menamakan biasanya dam, ya bayar kambing. Kambing itu sebetulnya itu bagian dari hadyu. Maka tidak masalah ya. Yang dan hendaknya membayar hadyu itu yang resmi, bukan yang tidak resmi. Kadang datang nanti dia di Gunung Kambing sana, dia datang nanti melihat ya 100 ikut orang datang kambingnya itu aja kadang. Ya, maka harus betul-betul. Maka kalau orang itu dan saran saya kalau mau hadyu, maka lembaga resmi pemerintah. Ada lembaganya Al-Adhahi ya. Lembaga Al-Adhahi biasanya di Bangkul Bilad. Bahkan Anda transfer pun bisa dari sini. Bayar pakai visa dari sini bisa. Ya, dan itu lebih aman. Karena itu lembaga syar'i. Jadi itu betul-betul dipantau dan itu setiap kambing disembelih itu ada petugas syar'inya yang melihat kambingnya salah nyembelih diganti dengan yang lain dan itu terpercaya ya terpercaya dan itu biasanya yang kerja di sana biasanya para dosen-dosen mahasiswa ya yang syariah apa macam jadi mereka pantau betul bukan tukang jagalnya asal sembelih harus dia tidak boleh menyembelih sampai ada petugas syar'inya melihat ada petugas. Jadi kalau kambingnya itu tidak cocok disemprot ya ini nggak boleh disembelih dikeluarkan karena kadang ada kambingnya tidak memenuhi batas ya tidak memenuhi usia karena jutaan orang nggak kadang bisa aja namanya manusia error ada pasti ada errornya kadang kambing yang didatangkan mungkin nggak cocok disemprot ada petugas syar'i jadi resmi betul ya dan Anda aman dari itu makanya biayanya lebih mahal kadang orang berkorban dengan kambing ini kadang-kadang biayanya murah sekali makanya saya kadang bingung tapi saya tidak berani menuduh kadang biayanya cuma 200 real bayarnya padahal kambing itu di harga normal kalau beli itu 400 sampai 500 real secara logika kalau musim haji itu lebih mahal, seharusnya bukan lebih murah, karena permintaan lebih banyak. Tapi ini harganya tidak masuk akal. Biasanya itu penipuan, kadang-kadang banyak penipuan, karena itu tidak resmi. Makanya pakai lembaga yang resmi, yang dari pemerintah itu yang paling aman ya, saat ini. Assalamualaikum, mohon izin bertanya. Tadi sudah. Bismillah Ustadz, mohon nasihatnya untuk saat ini saya sebenarnya mau berkorban. Namun ada khawatir jika tiba-tiba nanti uangnya terpakai karena sesuatu yang mendesak. Saya ingin korban tapi masih khawatir jika harus menggunakan tabungan yang saat ini saya miliki. Maka Anda istikharah. Anda istikharah mana yang lebih tenang hati Anda. Kalau lebih tenang hati Anda untuk berkorban ya monggo silahkan berkorban. Tapi kalau hati Anda tidak tenang, kalau ada keperluan mendadak, maka tidak ada masalah. Karena kita katakan tadi berkorban tadi tidak wajib. Tapi kasus Anda ini maka Anda hendaknya istikharah. Mana yang lebih tenang? Ya, semacam itu. Wallahu a'lam. Bismillah. Semoga Allah Ta'ala memberkahi usia Ustadz dan jamaah semua dalam ketaatan kepada Allah. Ustadz saat ini banyak yang membuka kesempatan kurban. Tapi saya masih bingung untuk memilih di mana tempatnya. Bagaimana saya menentukan tempat yang paling utama untuk kurban saya? Di sini saja nggak ada masalah. Di Masjid Imam Syafi'i nggak apa-apa. Ya, berkorban. Taib. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, saya sudah berhenti kerja di lembaga ribawi dan mendapat uang pesangon. Rencana saya mau berkorban dengan dana pesangon saya. Apa korbannya sah Ustadz? Kalau dia lembaga ribawi, dia dapat uang di sana, maka uang dari hasil riba itu tidak boleh. Ya, tidak boleh dia gunakan untuk berkorban. Maka hendaknya uang tersebut dia sedekahkan. Ya, tidak dia gunakan untuk berkorban. Baik. Jika yang mampu untuk berkorban adalah anak diri sendiri, sedangkan orang tua dan anak sama-sama belum pernah berkorban, lebih baik atas nama anak diri sendiri atau orang tua? Atas nama kita, atas nama diri sendiri. Ya, dan orang tua ikut sertakan dalam pahala. Jika yang mampu untuk berkorban adalah istri, suami juga belum pernah berkorban, lebih baik atas nama siapa? Kalau istri sudah pernah berkorban nggak apa-apa, suami ya atas nama suami, istri ikut serta dalam pahala. Tapi kalau istri dan suami belum pernah berkorban dan uangnya uang istri, maka atas nama istri, suami ikut sertakan dalam pahala. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya menggadaikan rumah? Misal saya menggadaikan rumah senilai 30 juta, sementara rumah itu ditempati oleh mereka. Oh, yang menyewa, apa hukumnya? Oh, ditempati oleh orang yang menerima gadaian.
Ya, ditempati menggadaikan. Mohon pencerahannya. Kalau Anda menggadaikan rumah, kemudian ditempati oleh orang menerima gadaian, nggak boleh. Karena orang yang menerima gadaian itu tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian. Maka itu masuk riba. Karena gadaian itu utang piutang tapi pakai jaminan. Ya. Maka tidak boleh dia mengambil manfaat. Ya, tidak boleh dia mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Ustadz, bagaimana hukumnya iwak wadi dan ikan kering? Halal kata Bapak. Kata Bapak iwak wadi, ya, ikan kering, pepuyuh, harwan, beratan halal. Semua hewan laut itu halal, tidak ada masalah. Emang iwak wadi itu hidupnya di laut, di sungai kan? Ya. Ada di darat, kan ada? Ya. Baik. Ya. Bismillah, semoga rahmat Allah terus ya tercurah kepada Ustadz dan jamaah berataan. Di suatu ketika, di waktu adzan berkumandang, saya mendatangi Masjid X bersama anak saya. Alhamdulillah masih ada tempat di shop pertama. Lalu kami sholat sunnah. Saat jalan iqamah ada seorang jamaah yang mendatangi kami lalu bertanya kepada saya, umur berapa anak pian? Saya jawab umur 6 tahun. Seketika itu saya dan anak saya disuruh pindah dari shop pertama. Saya tanya kenapa? Sidin menjawab karena anak saya belum 7 tahun. Lalu saya tanya lagi, apakah ada aturan seperti itu di masjid? Sidin menjawab semalam mendengar penceramah menyampaikan hal tersebut. Saya menyampaikan anak saya sudah bisa diajak sholat berjamaah sejak umur 4 tahun. Sudah khitan, sudah hafal Al-Fatihah, hafal juz amma. Saya tanyakan juga apakah perlakuan Nabi SAW kepada sahabat semacam Anas ibnu Abbas radhiyallahu anhum seperti itu. Namun raut muka Sidin tidak terima, khawatir kondisi tidak kondusif dan jamaah lain di sekitar kami juga menatap seakan membenarkan bapak tersebut. Ya sudah, kami berpindah shop. Di kesempatan yang lain kami juga pernah mendatangi Masjid B dan di shop pertama jelas terpampang tulisan shop pertama hanya untuk orang dewasa, sehingga kami menempati shop kedua meskipun saat kami datang shop pertama masih ada tempat kosong. Mohon penjelasannya Ustadz, apakah aturan seperti itu tepat? Karena setahu saya pendapat saya demikian. Pertama, anak kecil itu ada yang dianggap softnya, ada yang tidak dianggap softnya. Anak kecil yang belum balik. Anak kecil yang mumayyiz, yang mengerti sholat, yang paham sholat itu dianggap softnya. Sehingga tidak perlu dia diundur atau dijauhkan karena dia dianggap softnya. Kapan anak itu mumayyiz itu beda-beda. Beda-beda. Anak 6 tahun, 7 tahun bisa mumayyiz, bisa. Ada sebagian anak bisa di usia 6 tahun, 7 tahun mumayyiz walaupun kebanyakannya belum. Usia 7 tahun, 8 tahun belum. Biasanya di usia 9 tahun, 10 tahun baru anak itu mumayyiz biasanya setelah kelas 4, kelas 5. Tetapi ada anak itu kelas 1 mumayyiz ada. Kalau anak Anda tadi yang bertanya tadi mumayyiz, maka yang menyuruh untuk ke belakang itu keliru. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak harus juga Anda harus ke belakang. Kalau anak Anda belum mumayyiz, maka jadikan dia itu di pojok. Di pojok atau jadikan dia di depan Anda. Ya, di depan Anda. Di depan Anda. Kalau seandainya dia nggak bisa sholat. Tapi kalau nggak bisa sholat, jadikan di pojok. Maka kalau dia sudah mumayyiz, maka itu perbuatan yang keliru. Dan tadi betul beliau tidak berdebat. Ya. Tidak berdebat. Karena kadang orang itu kadang asal bunyi saja kadang. Ya, ada kadang, oh ini nggak boleh, ini haram, ini apa macam, dia tidak ada dalilnya. Kadang tidak perlu kita ladeni perdebatan. Ya, saya pernah cerita kemarin di Al-Faruq. Saya pernah sholat di bandara, saya datang umrah. Kemudian saya disuruh jadi imam. Saya disuruh orang jadi imam. Padahal saya nggak mau maju, kemudian disuruh. Saya imam. Ya kebetulan sholat itu saya qashar. Saya sholat qashar. Ketika selesai saya mengqashar sholat, saya kasih tahu jamaah yang bagi yang mukim di sini, pekerja bandara, kata saya, sempurnakan kalau dia bukan seorang musafir. Setelah selesai saya didatangi orang, Ustaz katanya, sebetulnya antum gak ada boleh jadi imam di sini, harus tawarkan dulu kepada yang mukim. Saya disuruh itu, harus ditawarkan dulu katanya. Kenapa kata saya, karena yang imam itu harus mukim, bukan musafir kata dia. Bukan musafir seperti Anda, tapi harus mukim. Kata saya, tidak harus. Oh nggak bisa kata dia. Kasihan apa macam. Nah saya kira beliau ini berargumentasi pakai dalil, ternyata tidak pakai dalil. Oh gitu. Saya dengarkan, ya sudah. Saya katakan jazakallah khair, terima kasih banyak. Terus dia pengen dapat lagi. Terima kasih banyak saya, jazakallah khair kata saya. Kemudian saya peluk orang tersebut, saya tinggalkan karena
ulun ladeni yang jelas pertama ketinggalan pesawat berdebat lawan si dini aja. Iya. 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 Yang kedua, tidak perlu didebat, ya karena dia tidak paham, ya. Ketika dia sudah tidak pakai dalil, pakai logika, nggak perlu, sudah ditinggalkan saja. Tapi kita tinggalkan dengan cara yang baik. Maka seperti ini juga, ya, nggak usah didebat. Kalau disuruh mundur ya sudah mundur, ya. Ketimbang terjadi hal-hal yang tidak nyaman. Nah, di masjid ada tulisan anak kecil tidak boleh di saf pertama, betul apa tidak? Kalau anak kecil itu paham dalam sholat, maka itu keliru dan tidak perlu ditaati. Sesuatu syarat yang bertentangan dengan hukum Allah itu tidak perlu ditaati. Kalau anak kecil itu paham salat, tapi biasanya mungkin nulis itu anak kecil yang tidak paham, bukan dewasa atau bukan mumayyiz. Tapi kalau anak itu mumayyiz, persyaratan itu salah. Apa menghalangi dia dari saf pertama? Apa yang membedakan? Yang tua-tua kadang datang di saf awal. Ya, anak kecil datang di saf awal. Maka itu salah. Kecuali anak kecilnya tadi anak kecil yang bukan mumayyiz, emang nggak dianggap safnya, nggak boleh dia, karena dia akan memutus saf. Anak yang sembahyang kada wudu, anak yang tidak paham, ya, maka itu emang dijadikan di belakang. Tapi kalau anak yang mumayyiz, maka dia tidak ada hak untuk dijauhkan dari saf pertama. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.